Sirena perang telah meraung. Rudal telah melesat membelah langit malam. Dan di balik klaim kemenangan serta bantahan sengit, dunia menanti dengan napas tertahan. Apakah dentuman yang baru saja berlalu itu adalah akhir dari permusuhan? Atau justru hanya permulaan dari badai yang jauh lebih besar di jantung Timur Tengah? Malam itu, Teheran diselimuti ketegangan yang merayap, tak terlihat namun terasa nyata di setiap sudut kota. Di balik herek pikak pasar yang mulai meredup, dan klakson kendaraan yang masih bersahutan di jalanan sibuk, sebuah persiapan besar sedang berlangsung. Terselubung rapat di jantung markas Garda Revolusi Iran, gedung-gedung kokoh yang menjulang. Di antara lanskap kota itu memendam rahasia, aktivitas yang akan mengguncang stabilitas Timur Tengah hingga ke fondasinya. Di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang dijaga ketat jauh dari mata-mata yang mengintai dan telinga yang menguping, para perwira militer senior berkumpul. Cahaya redup dari layer-layer monitor raksasa memantulkan bayangan di wajah-wajah tegang mereka. Udara terasa berat oleh kombinasi antisipasi, kecemasan, dan tekad baja. Mayor Jenderal Hossein Reza, komandan operasi malam itu, berdiri di depan meja peta holografik yang memproyeksikan citra Tel Aviv dengan detail menakjubkan. Jari telunjuknya yang kurus menunjuk ke sebuah titik kecil di peta, persis di jantung kota. Ini target kita, suaranya tenang, namun memiliki resonansi yang dalam. Fasilitas intelijen Israel, dan yang lebih penting, markas Mossad yang selama ini menjadi duri dalam daging kita. Mata-mata di ruangan itu mengamati titik merah berkedip. Di peta, target yang telah menjadi obsesi mereka selama bertahun-tahun. Ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah simbol kekuatan, pengaruh, dan intrik yang selama ini mereka rasakan. Seorang ahli rudal, Kolonel Ahmad Rashidi, maju ke depan, memaparkan data teknis dengan cepat. Seluruh unit telah dipersiapkan, Jenderal. Misil-misil ini adalah puncak dari teknologi kita, dirancang untuk presisi maksimal dan kemampuan penetrasi superior. Mereka akan melewati setiap lapisan pertahanan musuh. Itu jaminannya. Tiba. Kata-kata teknisnya, ada kebanggaan yang tak terbantahkan. Rudal-rudal ini bukan hanya senjata. Mereka adalah manifestasi dari puluhan tahun penelitian, pengorbanan, dan ambisi nasional. Mereka adalah simbol kekuatan Iran yang bangkit. Ketegangan di ruangan itu bisa dipotong dengan pisau. Para perwira saling bertukar pandang, masing-masing dengan alasan sendiri untuk berada di sana, untuk melakukan ini. Ada rasa balas dendam yang membara di hati mereka. Dendam atas segala provokasi yang mereka rasakan dari Israel, atas para ilmuwan yang dibunuh, atas serangan siber yang melumpuhkan fasilitas vital mereka. Ada pula kebanggaan nasional yang membuncah. Keyakinan bahwa Iran memiliki hak untuk membela diri, untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan musuh-musuh regional dan global. Tapi di balik semua itu, terselip pula kecemasan. Mereka tahu betul apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah garis batas yang tak bisa ditarik mundur. Konsekuensinya bisa sangat besar, berpotensi memicu perang skala penuh yang akan menghancurkan segalanya. Kita sudah menunggu terlalu lama, Jenderal, kata seorang perwira intelijen dengan suara berbisik, seolah takut mengganggu keheningan yang tegang. Setiap serangan siber, setiap pembunuhan terarah, setiap ancaman yang mereka lontarkan, ini saatnya kita merespons. Kalimat itu bergema di benak banyak orang. Mereka telah menyaksikan teman-teman mereka gugur. Fasilitas mereka diserang, dan harga diri nasional mereka diinjak-injak. Kini, saatnya membalas. Mayor Jenderal Rezai mengangguk pelan. Matanya menyapu wajah-wajah di depannya. Ingat, misi ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang mengirim pesan. Pesan bahwa Iran tidak akan lagi diam. Pesan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri dan untuk menjangkau mereka yang mencoba merugikan kita. Ada nada peringatan dalam suaranya, mengingatkan mereka akan bobot tanggung jawab yang mereka pikul. Ini bukan sekadar serangan. Ini adalah pernyataan politik yang kuat. Seluruh tim sudah berada di posisinya, lapor Kolonel Rashidi. Peluncuran akan dimulai dalam 5 menit. Jantung ruangan seolah berhenti berdetak. Detik-detik berlalu dengan sangat lambat, diiringi suara napas tertahan dan ketukan jari yang tak disadari. Layar-layar besar di dinding menunjukkan hitungan mundur digital yang berkedip-kedip. Setiap angka yang menurun membawa mereka lebih dekat pada momen yang akan mengubah segalanya. Kamera pengawas menampilkan gambar-gambar dari lokasi peluncuran, rahasia yang tersebar di seluruh penjuru Iran, situs-situs yang tersembunyi jauh di pegunungan, disamarkan dengan sempurna dari pantauan satelit. Tampak jelas rudal-rudal balistik raksasa yang tegak menjulang, moncongnya mengarah ke langit malam yang pekat. Truk-truk pengangkut berukuran besar yang telah membawa hulu ledak kini menjauh, menyisakan mesin-mesin raksasa itu berdiri kokoh,
siap untuk melepaskan murka. Tim teknisi dan insinyur bergerak cepat, melakukan pemeriksaan akhir dengan presisi militer. Wajah-wajah mereka dipenuhi konsentrasi. Setiap gerakan dihitung. Setiap koneksi dipastikan aman. Mereka tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Tepat pada hitungan mundur terakhir, suara dentuman dahsyat memecah keheningan malam yang sunyi. Bukan satu, melainkan beberapa dentuman yang berurutan, menggetarkan tanah dan langit. Asap tebal dan api menyembur dari ekor rudal-rudal yang kini melesat ke angkasa, meninggalkan jejak cahaya yang membakar di kegelapan. Kilatan-kilatan oranye dan merah terang itu terlihat jelas dari kejauhan, bahkan dari dalam ruang kontrol, memancarkan aura kekuatan yang mengerikan. Suara mesin pendorong rudal yang memekakkan telinga, merobek lapisan atmosfer, menciptakan gema yang bergemuruh di seluruh lanskap. Itu adalah suara kekuasaan, suara kemarahan yang dilepaskan ke udara. Di dalam ruang kontrol, para komandan menahan napas. Mata mereka terpaku pada layar pelacak, mengikuti titik-titik kecil yang bergerak cepat, melesat membelah langit, semakin jauh, semakin tinggi. Kurva lintasan balistik itu terlihat sempurna di monitor. Data kecepatan, ketinggian, dan target. Prediksi berkedip-kedip dengan akurat. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Mayor Jenderal Rezawe. Ada kilasan harapan di matanya. Harapan bahwa misi ini akan berhasil, harapan bahwa pesan yang mereka kirimkan akan diterima dengan jelas. Semua rudal telah diluncurkan. Lapor Kolonel Rashidi. Suaranya sedikit serak karena ketegangan yang mengendur. Target terkunci. Perjalanan diperkirakan 13 menit, 30 detik. Udara di ruangan itu terasa sedikit lebih ringan. Namun, keheningan yang tegang segera kembali menguasai. Sekarang hanya ada penantian. Penantian yang terasa seperti keabadian. Setiap detik yang berlalu adalah penantian akan konfirmasi, akan keberhasilan, atau sebaliknya, akan kegagalan. Para perwira militer senior tetap pada posisi mereka, memantau setiap data yang masuk. Mereka tahu bahwa perjalanan rudal melintasi wilayah musuh adalah bagian paling krusial. Sistem pertahanan udara Israel dikenal sangat canggih, dan kemungkinan rudal-rudal itu dicegat selalu ada. Mereka telah merencanakan segala kemungkinan, namun nasib akhir dari misi ini tetap berada di tangan takdir. Narasi lalu bergeser, membayangkan langit malam yang awalnya sunyi, kini terkoyak oleh lintasan cahaya dan gema ledakan. Contra Santera, keheningan yang damai dan dentuman mematikan itu menciptakan gambaran yang kuat tentang perubahan drastis yang baru saja terjadi. Di luar markas, kota Teron kembali ke rutinitas malamnya. Sebagian besar penduduknya tidak menyadari badai yang baru saja dilepaskan atas nama mereka. Mereka tidur dengan nyenyak, tak tahu bahwa di bawah permukaan, roda-roda konflik telah berputar lebih cepat dari sebelumnya. Bab ini berakhir dengan gambaran titik-titik cahaya di layar radar yang semakin mendekati target. Ketegangan memuncak, meninggalkan pembaca dengan pertanyaan menggantung. Akankah rudal-rudal Iran mencapai sasarannya? Akankah pesan itu tersampaikan? Atau akankah ini hanya menjadi awal dari sebuah eskalasi yang lebih besar? Membuka babak baru dalam konflik yang tak berkesudahan di Timur Tengah? Gema di angkasa sunyi, kini bergema di seluruh dunia, menunggu jawaban dari tembakan pertama. Di Israel, malam yang tenang tiba-tiba terkoyak oleh suara yang paling ditakuti. Sirena serangan udara, melengking, menusuk, dan memekakkan telinga. Suaranya meraung dari setiap penjuru kota, dari permukiman padat di Tel Aviv, hingga kibuts-kibuts terpencil di pedesaan selatan. Itu adalah suara yang sudah terlalu dikenal, namun selalu membawa serta gelombang kepanikan dan ketakutan yang dingin. Lampu-lampu kota yang terang benderang seketika redup, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Seiring sistem darurat memutus aliran listrik untuk mengurangi target visual, orang-orang yang baru saja terlelap dalam tidur nyenyak terbangun kaget. Di apartemen-apartemen bertingkat tinggi, di rumah-rumah keluarga, dan di jalanan yang baru saja sepi, kepanikan pecah. Ibu-ibu menjerit, memanggil nama anak-anak mereka. Ayah-ayah bergegas meraih tas darurat, dan anak-anak terbangun dengan mata kidok. Mereka berlarian, mencari perlindungan di ruang aman mamat yang disiapkan khusus, atau di bunker-bunker umum yang tersebar di setiap lingkungan. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa, isak tangis anak-anak, dan dentuman pintu yang dibanting memenuhi udara, menciptakan simfoni kekacauan yang mengerikan. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Jerusalem, orang-orang yang masih terjaga di kafe atau bar berhamburan mencari tempat berlindung. Ponsel mereka menyala, mencoba menghubungi orang-orang terkasih. Wajah-wajah mereka pucat pasi,
Mata-mata mereka dipenuhi campuran ketakutan dan kebingungan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di atas langit mereka. Namun, di tengah kepanikan itu, ada pula gambaran profesionalisme dan kesigapan yang luar biasa dari IDF, Angkatan Pertahanan Israel. Di ruang komando militer bawah tanah yang sangat rahasia, jauh di kedalaman bumi, suasana justru berbeda. Tidak ada kepanikan, hanya konsentrasi dingin dan perhitungan yang cepat. Layar-layar monitor raksasa menampilkan data real-time, menunjukkan titik-titik merah yang bergerak cepat, melesat menuju wilayah udara mereka. Rudal-rudal Iran, Letnan Jenderal Avi Cohen, Kepala Staf Umum IDF, berdiri di depan sebuah peta digital, 3 dimensi yang menampilkan seluruh wilayah Israel. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan ketegasan. Konfirmasi lintasan, perintahnya dengan suara tenang namun tegas. Identifikasi, target. Para analis data dengan jari-jari lincah di keyboard memproses informasi yang masuk dengan kecepatan kilat. Target teridentifikasi, Jenderal, lapor seorang perwira muda. Suaranya sedikit gemetar, namun tetap profesional. Beberapa rudal menuju ke arah Tel Aviv, khususnya area pusat intelijen. 2 lainnya mengarah ke Herzliya. Suara alarm yang berbeda mulai berbunyi di ruang kontrol. Peringatan dari sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sling di atas langit. Di strategis di seluruh Israel, sistem pertahanan udara itu mulai menunjukkan taringnya. Kilatan-kilatan cahaya terang terlihat di kejauhan, diikuti oleh gema ledakan yang menggelegar. Itu adalah rudal-rudal pencegat, melesat ke angkasa untuk menangkis ancaman yang datang. Ada momen-momen menegangkan di mana layar menunjukkan upaya pencegatan, grafik garis-garis yang saling berpotongan, menunjukkan tabrakan di udara. Beberapa berhasil. Kilatan cahaya di langit malam adalah bukti keberhasilan Iron Dome yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun, tidak semua. Terkonfirmasi di sektor Herzliya, Jenderal, lapor seorang operator, nada suaranya penuh kekhawatiran. Dampak minim sejauh ini. Laporan awal menyebutkan tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan properti kecil. Sebuah desahan lega yang nyaris tak terdengar menyebar di ruangan. Namun, ketegangan masih belum sepenuhnya mereda. Fakta bahwa ada rudal yang berhasil menembus pertahanan mereka adalah sebuah pukulan psikologis yang signifikan. Letnan Jenderal Cohen mengangguk. Rahangnya mengeras. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja, katanya. Pandangannya beralih ke deretan perwira, intelijen, dan komandan operasi. Mereka telah menyeberangi garis. Kita harus merespons. Keputusan telah dibuat, bukan hanya untuk membalas, tetapi untuk mengirim pesan balik yang setara, bahkan lebih kuat. Target balasan mereka telah ditentukan jauh sebelumnya dalam rencana kontingensi. Siapkan serangan udara ke gedung televisi pemerintah Iran di Tehran. Perintah Letnan Jenderal Cohen, itu adalah simbol. Itu akan mengirimkan pesan yang jelas tentang kemampuan kita dan tekad kita. Di pangkalan udara rahasia di selatan Israel, para pilot tempur sudah berada di kokpit pesawat-pesawat F-35, mereka yang canggih. Adrenalin memompa dalam darah mereka. Namun, wajah mereka tenang, terlatih. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik, siap menjalankan misi apapun yang diperintahkan. Penerbangan mereka cepat, singkat, dan tepat. Setiap detail diperiksa 2 kali. Mereka tahu bobot misi ini. Mereka tahu bahwa setiap penerbangan seperti ini bisa memicu spiral eskalasi yang tak terkendali. Namun, tugas adalah tugas. Melindungi negara adalah prioritas utama. Misi, balas dendam, bisik seorang pilot muda kepada dirinya sendiri sambil mengencangkan sabuk pengamannya. Di balik semua pelatihan dan profesionalisme, ada perasaan campur aduk di hati mereka. Kemarahan atas serangan yang baru saja terjadi. Ketegasan dalam menjalankan tugas, namun juga kesadaran akan dampak kemanusiaan yang mungkin terjadi di sisi lain. Mereka adalah ujung tombak negara dan keputusan berada di tangan mereka. Pesawat-pesawat jet tempur itu meluncur di landasan pacu. Mesin mereka meraung memekakan telinga, mengeluarkan api dari knalpotnya. Satu persatu, mereka melesat ke langit malam yang gelap, seperti elang baja yang siap menerkam. Mereka membawa serta beban harapan satu negara, dan ancaman yang akan dilemparkan kepada musuh. Di ruang komando IDF, para perwira memantau lintasan pesawat-pesawat mereka. Setiap detik terasa seperti keabadian. Gambar-gambar satelit yang diperbarui secara real-time menunjukkan kondisi cuaca di atas Iran. Dan setiap penghalang potensial, akhirnya, sebuah laporan masuk.
Target terkunci. Peluncuran rudal dalam 10 detik. Detik-detik terakhir terasa seperti guncangan listrik di udara. Dan kemudian, di layar besar, sebuah kilatan cahaya terang muncul di kota Tehran, diikuti oleh ledakan besar yang mengguncang gedung. Api dan asap mengepul ke langit, menjulang tinggi di atas bangunan yang baru saja menjadi target. Letnan Jenderal Cohen tidak menunjukkan emosi di wajahnya, namun ada kepuasan yang dingin di matanya. Pesan telah terkirim. Namun, di balik semua kepuasan itu, terbersit pula sebuah pertanyaan yang menggantung berat di benak setiap orang di ruangan itu. Mereka tahu bahwa ini hanyalah awal. Tindakan balasan ini, meskipun memuaskan, mungkin hanya akan memicu putaran kekerasan yang lebih besar. Situasi belum sepenuhnya tenang, dan operasi militer masih berlangsung di kedua belah pihak. Langit di atas Israel mungkin telah sedikit lebih tenang dari sirena. Namun di atas Tehran, gema ledakan itu telah meninggalkan ketidakpastian yang mencekam, dan janji akan pembalasan yang akan datang. Dunia menahan napas, menyaksikan dua kekuatan regional itu saling berhadapan di ambang perang. Di pagi hari setelah serangan yang mengguncang kawasan, sebuah konferensi pers mendadak diadakan di Tehran. Aula besar yang biasanya menjadi tempat upacara militer penting itu, kini dipadati oleh jurnalis domestik dan internasional. Kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya menerangi panggung. Di podium, berdiri tiga sosok penting dari Garda Revolusi. Iran, juru bicara militer, seorang jenderal dari unit rudal, dan seorang penasihat senior yang dikenal dekat dengan pemimpin tertinggi. Wajah-wajah mereka memancarkan campuran ketenangan yang dingin dan kebanggaan yang tak terbendung. Mereka adalah wajah-wajah kemenangan, setidaknya dalam narasi yang ingin mereka sampaikan kepada dunia. Saudara-saudari sekalian, suara juru bicara militer memulai, lantang dan penuh otoritas. Malam tadi, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran telah melakukan sebuah operasi militer yang presisi dan sukses. Sebagai respons atas agresi Zionis yang terus-menerus terhadap bangsa dan rakyat kami, dia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata Tania menggantung di udara, menciptakan efek dramatis. Rudal-rudal kami, yang merupakan hasil dari inovasi dan ketekunan para ilmuwan muda kami, telah berhasil menembus sistem pertahanan udara musuh yang diklaim tak tertembus itu. Target kami, fasilitas intelijen Israel, termasuk markas Mossad di Tel Aviv, telah dihantam dengan akurat. Ada desiran napas kaget dari para jurnalis. Klaim bahwa sistem pertahanan udara Israel yang canggih telah ditembus adalah sebuah pernyataan yang berani, bahkan provokatif, dan mengguncang dunia intelijen serta militer global. Sejak awal, Iron Dome dan sistem pertahanan berlapis Israel lainnya dianggap sebagai perisai yang hampir sempurna. Pernyataan ini secara langsung menantang narasi tersebut. Jenderal dari unit rudal kemudian maju. Raut wajahnya tegas. Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa klaim Zionis tentang sistem pertahanan mereka hanyalah ilusi. Rudal-rudal kami dirancang untuk mengatasi setiap tantangan. Dan malam tadi, mereka telah memenuhi misinya dengan sempurna. Ini adalah pesan bagi mereka yang mencoba meremehkan kekuatan kami. Iran memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan untuk menjangkau musuh-musuhnya dimanapun mereka berada. Retorika yang digunakan sangat kental dengan nasionalisme dan tekad untuk membalas dendam. Mereka tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kehormatan dan kedaulatan Iran. Media Iran segera menyiarkan konferensi pers itu secara langsung, dengan teks-teks berita yang membanggakan dan grafis yang menampilkan lintasan rudal. Rakyat Iran, yang terbiasa dengan retorika anti-Israel dari pemerintah mereka, menyambut berita ini dengan campuran kelegaan dan kebanggaan. Di jalan-jalan Tehran, beberapa orang keluar rumah, bersorak-sorai, merasakan euforia, kemenangan yang jarang mereka rasakan secara langsung. Bendera-bendera kecil Iran dikibarkan, dan slogan-slogan anti-Israel diteriakkan. Sementara itu, di Israel, respons terhadap klaim Iran sangat kontradiktif dan penuh gejolak. Para pejabat pemerintah dan militer bergegas mengadakan rapat darurat. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk meredakan kepanikan publik dan menegaskan bahwa pertahanan negara tetap kuat. Di sisi lain, mereka harus mengakui fakta bahwa ada penetrasi, meskipun minim, dan bahwa kredibilitas sistem pertahanan mereka sedikit tercoreng. Menteri Pertahanan Israel tampil di televisi nasional dengan wajah serius. Malam tadi, kami menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Iran, katanya. Suaranya berusaha menenangkan. Sistem pertahanan kami, Iron Dome dan lainnya, telah bekerja dengan luar biasa, mencegat sebagian besar rudal. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari insiden ini,
dan itu adalah bukti efektivitas sistem kami, serta kesigapan para prajurit kami. Dia menekankan fakta bahwa tidak ada korban jiwa, sebuah poin penting untuk menenangkan masyarakat. Namun, dia secara hati-hati menghindari membahas klaim Iran tentang penetrasi sistem. Kepala Intelijen Militer Israel, dalam sebuah briefing tertutup kepada para anggota Knesset, mengakui adanya penetrasi di Herzliya. Meskipun kerusakan fisik sangat minim dan tidak ada korban jiwa, insiden ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berpuas diri. Intelijen kami terus bekerja keras untuk memahami mengapa penetrasi ini bisa terjadi dan bagaimana Iran mengembangkan kemampuan rudal mereka. Penekanan pada kerusakan minim dan tidak ada korban jiwa adalah bagian dari upaya mereka untuk mengendalikan narasi, menjaga kepercayaan publik dan sekutu internasional. Perang informasi pun berkobar di media internasional. Kantor-kantor berita besar di seluruh dunia membandingkan klaim Iran dengan pernyataan Israel, menyoroti perbedaan dan spekulasi tentang kebenaran di baliknya. Beberapa media pro-Iran menyoroti klaim keberhasilan penetrasi sebagai bukti kekuatan Iran yang tak terbendung. Sementara media pro-Israel menekankan keberhasilan pencegatan sebagian besar rudal dan minimnya korban jiwa sebagai bukti efektivitas pertahanan Israel. Analis-analis geopolitik dari berbagai lembaga think tank dan universitas di seluruh dunia segera mengeluarkan pernyataan, mencoba menafsirkan arti dari eskalasi ini. Apakah ini sebuah kemenangan telak bagi Iran, atau hanya sebuah provokasi yang berhasil ditangani oleh Israel? Di balik layar, para diplomat di berbagai kedutaan besar Israel dan Iran di seluruh dunia bekerja keras. Mereka menghadapi badai pertanyaan dari pemerintah tuan rumah, mencoba menjelaskan posisi negara mereka masing-masing, dan mencoba menggalang dukungan. Rasa kebanggaan yang membara di Tehran berhadapan dengan kemarahan, bercampur kebingungan di Jerusalem. Kedua belah pihak berusaha mempertahankan muka di mata dunia, memproyeksikan citra kekuatan dan kebenaran narasi mereka sendiri. Ini bukan hanya perang rudal, ini adalah perang narasi, perang persepsi, di mana setiap kata dihitung dan setiap pernyataan memiliki bobot politik yang besar. Masyarakat sipil di kedua negara merasakan dampak dari perang informasi ini. Di Israel, meskipun lega tidak ada korban jiwa, ketakutan akan serangan lanjutan, dan keraguan terhadap keamanan mereka mulai muncul. Di Iran, kebanggaan bercampur dengan antisipasi akan pembalasan Israel yang mungkin akan datang. Ketidakpastian menjadi komoditas paling mahal. Banyak yang berspekulasi, semakin banyak yang khawatir, dan semakin sedikit yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap berita baru hanya menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah sangat tegang ini. Bab ini berakhir dengan citra dunia yang terbelah oleh dua narasi yang saling bertentangan. Masing-masing pihak meyakini kebenarannya sendiri. Sementara, ketegangan di antara mereka semakin memuncak, siap untuk meledak kapan saja. Pagi hari di Herzliya terasa berbeda. Meski sirena telah mereda dan kepanikan awal telah berlalu, ada ketegangan yang menggantung di udara, seperti aroma asap yang samar. Di pusat kota yang biasanya sibuk, tim penilai kerusakan dari militer dan otoritas sipil sudah bergerak cepat. Mereka mengenakan rompi reflektif menyisir area-area yang dikabarkan menjadi lokasi dampak rudal. Tanah di beberapa titik terlihat menghitam dengan puing-puing kecil yang berserakan, bukan reruntuhan besar seperti yang mungkin dibayangkan dari serangan rudal. Yang paling mencolok adalah sebuah kawah dangkal di sebuah lahan kosong dekat kompleks perkantoran. Tanah di sekitarnya hangus, dan beberapa pohon yang tak jauh dari situ tampak gosong. Seorang petugas pemadam kebakaran yang bertugas di lokasi itu berbicara dengan hati-hati kepada seorang reporter televisi. Kami segera tiba setelah insiden. Untungnya, dampak utama terjadi di area yang tidak padat penduduk. Ada beberapa kerusakan pada jendela gedung-gedung terdekat, dan beberapa mobil yang terparkir mengalami kerusakan ringan akibat pecahan. Tapi syukurlah, tidak ada korban jiwa. Ini adalah keajaiban, mengingat apa yang bisa terjadi. Kata-kata tidak ada korban jiwa diulang berkali-kali, bukan hanya sebagai fakta, tetapi sebagai mantra yang menenangkan, sebuah harapan yang menjadi kenyataan di tengah ancaman. Di dekat lokasi kawah, para ahli militer dan intelijen Israel sudah mulai bekerja. Mereka mengenakan pakaian pelindung, dengan hati-hati mengumpulkan pecahan-pecahan logam dari rudal yang hancur. Setiap serpihan adalah petunjuk, setiap goresan adalah data. Mereka ingin memahami jenis rudal yang digunakan, teknologi apa yang disematkan di dalamnya, dan yang paling penting, mengapa rudal itu bisa menembus pertahanan udara mereka, bahkan jika dampaknya minimal. Tim forensik mengukur kawah, menganalisis pola sebaran puing, dan mengambil sampel tanah. Mereka bekerja dalam diam, konsentrasi penuh,
seperti detektif di lokasi kejahatan. Analisis awal menunjukkan ini adalah rudal balistik jarak menengah. Bisik seorang teknisi kepada perwira intelijen yang mendampinginya, sambil memegang sebuah fragmen rudal yang hangus. Teknologinya tampak lebih canggih dari yang kita perkirakan untuk penetrasi. Meskipun Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar, yang satu ini, ia menemukan celah. Kita harus memahami bagaimana nada suaranya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka tahu bahwa kemampuan musuh terus berkembang, dan setiap keberhasilan kecil bagi Iran adalah peringatan keras bagi mereka. Di permukiman warga, suasana campuran antara rasa lega dan ketegangan masih terasa. Sarah, seorang ibu muda di Herzliya, memeluk erat kedua anaknya. Semalam, mereka bersembunyi di ruang aman mereka, mendengar raungan sirana dan ledakan di kejauhan. "Kami sangat bersyukur kami baik-baik saja," katanya. Suaranya sedikit bergetar. "Tapi kami tidak tahu sampai kapan kami bisa merasa aman. Apakah ini akan terjadi lagi? Apakah kami harus hidup dalam ketakutan seperti ini?" Pertanyaan itu bergema di hati banyak warga Israel. Rasa syukur atas keselamatan mereka berpadu dengan ketakutan akan kemungkinan serangan lanjutan. Anak-anak yang bermain di taman biasanya ramai kini tampak lebih pendiam, mata mereka sesekali menengadah ke langit, seolah main kari-kari ancaman yang tak terlihat. Pemerintah Israel terus memberikan pembaruan kepada publik, menekankan bahwa meskipun ada serangan, negara tetap aman dan sistem pertahanan bekerja efektif. Namun, di balik narasi resmi itu, operasi militer yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa situasi belum sepenuhnya tenang. Unit-unit 1 IDF di seluruh negeri berada dalam kondisi siaga tinggi. Patroli ditingkatkan di perbatasan utara, drone-drone pengintai terbang lebih sering di atas wilayah udara, dan pusat-pusat komando terus memantau setiap pergerakan di wilayah tersebut. Di perbatasan dengan Suriah dan Lebanon, pasukan Israel diperkuat. Kendaraan lapis baja bergerak, dan tentara siaga di pos-pas pengamatan. Mereka tahu bahwa Iran memiliki sekutu dan proksi di wilayah tersebut, dan kemungkinan serangan lanjutan. Dari arah-arah itu tidak bisa diabaikan. Laporan intelijen terus mengalir masuk, mengindikasikan adanya pergerakan mencurigakan dari kelompok-kelompok yang didukung Iran. Ketegangan itu nyata, teraba, dan bisa dirasakan di setiap pos militer, di ruang rapat darurat di Kementerian Pertahanan. Para jenderal meninjau laporan kerusakan dan analisis intelijen. Meskipun dampak fisik minimal, dampak psikologis dan simbolis dari penetrasi ini tidak bisa diremehkan, kata seorang jenderal senior. Musuh berhasil menunjukkan bahwa mereka bisa menembus pertahanan kita, bahkan jika itu hanya satu rudal, kita harus memperkuat sistem kita, dan mengirim pesan bahwa setiap agresi akan dibayar mahal. Diskusi beralih ke langkah selanjutnya. Opsi-opsi balasan yang lebih besar sedang dipertimbangkan. Pertanyaan-pertanyaan sulit diajukan. Seberapa jauh Israel harus merespons? Apakah balasan yang proporsional akan cukup untuk mencegah serangan di masa depan? Ataukah diperlukan respons yang lebih keras untuk menunjukkan kekuatan mereka? Dilema antara deeskalasi dan deterensi menjadi inti perdebatan. Meskipun laporan resmi menunjukkan tidak ada korban jiwa dan kerusakan fisik dapat diperbaiki, bab ini menekankan bahwa ancaman masih sangat nyata. Ketegangan yang mendalam belum sirna. Insiden ini, sekecil apapun dampaknya, telah meninggalkan bekas. Itu adalah pengingat bahwa konflik antara Iran dan Israel adalah sebuah permainan catur yang kompleks dan berbahaya, di mana setiap gerakan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui medan perang fisik. Dunia menyaksikan dengan cemas, menunggu langkah selanjutnya dari dua pemain utama di panggung Timur Tengah. Dunia menahan napas. Televisi berita global, platform media sosial, dan koridor-koridor diplomatik dipenuhi dengan satu pertanyaan mendesak. Apakah eskalasi antara Iran dan Israel ini menandakan akhir dari konflik yang selama ini berkobar di balik layar? Ataukah ini justru awal dari krisis yang lebih besar di Timur Tengah? Insiden rudal dan serangan balasan udara telah memecah keheningan relatif yang menyelimuti permusuhan keduanya, menyeret dunia ke tepi jurang ketidakpastian. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, suara-suara mendesak untuk deeskalasi mengalir deras. Duta besar dari berbagai negara adidaya dan kekuatan regional berkumpul dalam rapat darurat. Wajah-wajah mereka tegang, terpampang jelas kekhawatiran akan stabilitas global. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengeluarkan pernyataan yang sangat serius, menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Situasi di Timur Tengah berada di ambang bahaya, katanya dalam konferensi pers. Suaranya dipenuhi urgensi. Setiap miskalkulasi dapat memicu bencana yang konsekuensinya tak terbayangkan bagi jutaan manusia. Namun,
Di balik seruan damai itu, tersimpan pula kepentingan yang kompleks dan seringkali bertentangan. Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, berada dalam posisi yang sulit. Presiden mereka, yang baru saja terpilih, kembali setahun lalu, harus menyeimbangkan dukungan kuat untuk Israel dengan keinginan untuk menghindari perang regional besar yang akan menguras sumber daya dan perhatian global. Para penasihat keamanan nasionalnya terus-menerus menggelar pertemuan, membahas opsi-opsi dari sanksi ekonomi yang lebih keras hingga potensi intervensi militer. Meskipun yang terakhir selalu menjadi pilihan terakhir yang sangat dihindari. Juru bicara Gedung Putih secara terbuka menyatakan dukungan tak tergoyahkan untuk Israel, sekaligus menyerukan Iran untuk mengurangi provokasi. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok yang memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Iran menunjukkan respons yang lebih hati-hati. Rusia, yang sibuk dengan konflik internalnya, menyerukan dialog dan menentang intervensi asing lebih lanjut di Timur Tengah. Duta Besar Rusia di PBB menekankan pentingnya kedaulatan Iran dan mengecam agresi unilateral al-Hay Israel. Sementara itu, Tiongkok dengan kepentingan ekonominya yang besar di kawasan itu menyerukan ketenangan dan menahan diri dari kedua belah pihak, mendesak semua negara untuk kembali ke meja perundingan. Mereka mengkhawatirkan dampak eskalasi terhadap jalur pasokan energi global dan perdagangan internasional. Para analis politik dan ahli geopolitik membanjiri saluran berita, mencoba menjelaskan akar konflik ini. Mereka membahas sejarah panjang perseteruan antara Iran dan Israel yang dimulai sejak Revolusi Iran pada tahun 1979. Konflik ini bukan hanya tentang rudal dan serangan udara, melainkan juga tentang perebutan, pengaruh regional, ideologi yang bertentangan, dan perebutan dominasi di Timur Tengah. Ini adalah puncak gunung es dari Perang Bayangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, jelas Dr. Aliyah Rahman, seorang profesor studi Timur Tengah dari Universitas London. Dalam sebuah wawancara televisi, Israel melihat program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah dan Hamas sebagai ancaman eksistensial. Sementara itu, Iran melihat Israel sebagai perpanjangan tangan pengaruh Barat di kawasan dan pendudukan terhadap wilayah Palestina. Eskalasi ini, apapun pemicunya, adalah manifestasi dari kebencian dan ketidakpercayaan yang mendalam. Di berbagai ibu kota Eropa, para pemimpin juga menyuarakan kekhawatiran. Mereka khawatir gelombang pengungsi baru, gangguan pasokan minyak global, dan dampak ekonomi yang parah akan menyertai konflik skala penuh. Uni Eropa segera mengutus delegasi diplomatik rahasia, mencoba menjalin komunikasi dengan Teheran dan Yerusalem, menawarkan diri sebagai mediator netral. Mereka sadar bahwa kegagalan untuk meredakan ketegangan ini akan memiliki konsekuensi global yang dahsyat. Emosi yang dominan di seluruh dunia adalah kecemasan global. Ketidakpastian terasa di setiap sudut planet. Bursa saham global menunjukkan volatilitas yang signifikan, harga minyak mentah melonjak, dan emas menjadi aset yang dicari. Ada ketakutan bahwa perang ini bisa menarik negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, yang memiliki kepentingan yang sama-sama kompleks di wilayah tersebut. Sebuah perang regional bisa dengan mudah berubah menjadi konflik global, dengan implikasi yang tak dapat dibayangkan. Di balik semua kepanikan itu, terbersit pula harapan yang tipis untuk resolusi damai. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang paling tegang sekalipun, diplomasi seringkali menemukan jalannya. Namun, apakah kali ini akan berbeda? Apakah kedua belah pihak sudah terlalu jauh terperosok ke dalam spiral kekerasan sehingga tidak bisa ditarik kembali? Malam berlalu dengan lambat, dipenuhi oleh spekulasi tanpa henti dan kecemasan yang mendalam. Pertanyaan tentang apakah eskalasi ini akan menjadi titik balik menuju perdamaian atau justru membuka jurang tak berdasar konflik yang lebih besar di Timur Tengah masih menggantung, menuntut jawaban yang hanya bisa diberikan oleh waktu dan tindakan para pemimpin di Teheran dan Yerusalem. Dunia menunggu, menahan napas, dan berdoa agar pilihan yang tepat akan diambil di Teheran. Suasana di markas pemerintahan dan militer masih dipenuhi euforia atas keberhasilan serangan rudal. Namun di balik pintu-pintu tertutup, perdebatan sengit mulai merebak. Para pemimpin yang tadinya bersatu dalam tekad untuk menyerang, kini terpecah dalam visi tentang langkah selanjutnya. Di satu sisi, faksi garis keras, dipimpin oleh sejumlah komandan senior Garda Revolusi, mendesak untuk melanjutkan agresi. Bagi mereka, keberhasilan menembus pertahanan Israel adalah sebuah kemenangan moral dan militer yang harus dimanfaatkan. Kita telah menunjukkan kepada musuh
bahwa kita tidak takut, tegas Jenderal Mohammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, dalam sebuah rapat kabinet militer rahasia. Ruangan itu dipenuhi peta digital dan layer-layer besar yang menampilkan citra satelit terbaru. Klaim mereka tentang pertahanan yang tak tertembus kini hanyalah lelucon. Kita harus menekan keuntungan ini, menunjukkan tekad kita, dan memaksa mereka mundur dari agresi mereka terhadap kita. Para pendukungnya mengangguk. Mata mereka berbinar dengan semangat revolusioner. Mereka percaya bahwa inilah momentum untuk menegaskan dominasi Iran di kawasan, untuk membalas setiap ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini. Ada yang bahkan menyarankan untuk mengaktifkan proksi-proksi regional agar melancarkan serangan serentak, menciptakan tekanan multisisi terhadap Israel. Namun, tidak semua sependapat. Faksi yang lebih pragmatis, yang terdiri dari diplomat senior dan beberapa penasihat pemimpin tertinggi, menyuarakan kehati-hatian. Mereka khawatir akan pembalasan yang lebih besar. Sebuah perang skala penuh yang dapat menghancurkan infrastruktur Iran yang rapuh dan mengancam stabilitas rezim. Menteri Luar Negeri Iran, yang baru saja kembali dari putaran diplomasi panik di negara-negara sahabat, menyuarakan kekhawatirannya. Kemenangan simbolis ini memang penting, tapi kita tidak boleh buta terhadap risikonya, katanya. Suaranya sedikit lelah. Dunia sedang mengawasi. Setiap langkah yang kita ambil akan ditanggapi dengan serius, dan Israel tidak akan tinggal diam. Kita perlu menunjukkan kekuatan, ya, tetapi juga kebijaksanaan. Perang besar tidak akan menguntungkan siapapun. Perdebatan ini mencerminkan kerumitan politik internal Iran. Ada pertarungan antara ideologi revolusioner yang keras dan kebutuhan pragmatis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Mereka harus mempertimbangkan reaksi domestik, sanksi internasional yang mungkin diperketat, dan terutama bagaimana menghindari konfrontasi langsung dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi yang menjadi penentu akhir mendengarkan semua argumen. Wajahnya menunjukkan beban keputusan yang besar. Sementara itu, di Israel, rapat kabinet perang berlangsung intens dan penuh tekanan. Ruangan bawah tanah yang sama tempat Letnan Jenderal Avi Cohen menerima laporan serangan kini dipenuhi oleh Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Kepala Intelijen, dan sejumlah jenderal tinggi lainnya. Udara terasa tebal dengan ketegangan, menghadapi dilema moral dan strategis yang mengerikan. Bagaimana merespons tanpa memicu perang regional, namun tetap menunjukkan kekuatan dan melindungi rakyat. Kita tidak bisa membiarkan serangan ini berlalu begitu saja, kata Perdana Menteri, suaranya tegas, namun matanya menunjukkan kelelahan. Masyarakat menuntut respons. Mereka ingin merasa aman. Jika kita tidak merespons dengan tegas, kita akan terlihat lemah, dan itu akan mengundang lebih banyak agresi. Ada tekanan politik yang sangat besar dari publik dan oposisi untuk melancarkan balasan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan, yang terlihat lebih tenang, menyajikan serangkaian opsi. Kita bisa melancarkan serangan siber yang melumpuhkan infrastruktur mereka, sebuah balasan yang tidak melibatkan kerusakan fisik besar, usulnya, sambil menunjuk ke layar yang menampilkan potensi target siber di Iran. Atau kita bisa melancarkan serangan udara berskala lebih besar, menargetkan fasilitas militer penting mereka. Mungkin fasilitas rudal yang meluncurkan serangan. Namun, opsi-opsi ini juga datang dengan risiko besar. Kepala Intelijen Israel menyajikan laporan tentang potensi respons Iran jika Israel memilih jalur agresi yang lebih besar. Data intelijen kami menunjukkan Iran telah menyiapkan pasukannya, dan proksi mereka di Lebanon dan Gaza siap untuk mengaktifkan diri jika kita meningkatkan serangan. Jelasnya, menyoroti peta wilayah yang menunjukkan posisi Hizbullah di perbatasan utara. Sebuah serangan yang terlalu agresif bisa memicu perang multifront yang kita coba hindari. Dilema yang dihadapi para pemimpin Israel sangat nyata. Ada kekhawatiran yang mendalam tentang kemungkinan korban sipil jika perang pecah dan dampak ekonomi yang akan melumpuhkan negara. Mereka juga harus mempertimbangkan dukungan dari sekutu-sekutu mereka, terutama Amerika Serikat, yang telah menyuarakan kehati-hatian. Apakah mereka akan mendukung Israel jika negara itu memilih jalur yang lebih agresif? Emosi di kedua belah pihak adalah tekanan, frustrasi, dan pengambilan keputusan yang sulit di bawah ancaman. Di Tehran, ada tekanan untuk mempertahankan citra sebagai kekuatan regional yang tak kenal takut. Di Yerusalem, ada tekanan untuk menjaga keamanan warganya dan menegaskan supremasi militernya. Setiap kata, setiap gerakan, setiap keputusan memiliki bobot yang besar. Ini adalah permainan catur geopolitik yang sangat berisiko, di mana satu langkah salah bisa berarti bencana.
Bab ini menyoroti bagaimana keputusan penting dibuat dalam tekanan tinggi, di mana garis antara keberanian dan kecerobohan. Sehingga di koridor-koridor kekuasaan bisikan-bisikan strategi dan ketakutan bercampur aduk membentuk masa depan yang masih sangat tidak pasti bagi Timur Tengah. Sementara rudal-rudal melesat dan pesawat-pesawat tempur meraung di angkasa, di bawah permukaan. Sebuah perang yang jauh lebih sunyi, namun tak kalah mematikan sedang berlangsung, perang intelijen. Ini adalah dunia bisikan rahasia, operasi terselubung, dan manipulasi informasi, di mana kebenaran adalah komoditas yang langka dan paling dicari. Di sebuah ruangan gelap di pinggiran Berlin, seorang agen Mossad dengan nama Sandy Elara menatap serangkaian kode yang berkedip di layarnya. Dia adalah bagian dari unit siber elit, ditugaskan untuk memantau dan membongkar jaringan intelijen Iran di Eropa. Malam itu, aktivitas mereka meningkat drastis. Serangan rudal ke Israel, meskipun dampaknya minimal, telah memicu kegelisahan dalam komunitas intelijen. Mereka tahu bahwa setiap celah, setiap kesalahan kecil, bisa dimanfaatkan oleh musuh. Mereka mencoba menyebarkan disinformasi, kata rekannya, seorang ahli peretasan muda bernama David, sambil mengetik cepat di keyboardnya. Ada gelombang akun bot baru yang tiba-tiba aktif di media sosial, menyebarkan klaim Iran tentang kemenangan, telak, dan kegagalan Iron Dome. Tujuan mereka bukan hanya untuk merayakan, tapi juga untuk menabur keraguan di kalangan publik Israel dan sekutu kita. Perang intelijen ini bukan hanya tentang memata-matai, melainkan juga tentang manipulasi. Opini public. Agen-agen dari kedua belah pihak bekerja tanpa lelah, menanamkan narasi yang menguntungkan mereka di berbagai platform berita dan media sosial. Iran menggunakan saluran propaganda mereka untuk menggembar-gemborkan keberhasilan serangan rudal dan menyoroti kelemahan Israel. Mereka menyebarkan video dan gambar, seringkali direkayasa yang menunjukkan kerusakan yang lebih parah dari kenyataan, menciptakan kesan kemenangan yang lebih besar. Sebaliknya, intelijen Israel bekerja untuk menangkal narasi ini. Mereka menyebarkan bakti-bakti yang menunjukkan minimnya kerusakan, video pencegatan rudal oleh Iron Dome, dan pernyataan dari para pejabat yang menegaskan efektivitas pertahanan. Mereka juga berusaha untuk membongkar jaringan bot dan akun palsu yang digunakan oleh Iran, melacak sumbernya hingga ke Teheran. Ini adalah pertarungan untuk hati dan pikiran, di mana persepsi bisa sama pentingnya dengan realitas fisik. Di Damaskus, seorang perwira intelijen senior Iran, Kolonel Reza Ahmadi, mengawasi operasi intelijen lapangan. Jaringannya terbentang luas, dari informan di kota-kota Eropa hingga sel-sel rahasia di Timur Tengah. Dia adalah dalang di balik operasi disinformasi. Namun fokus utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang respons Israel selanjutnya. Mereka akan membalas, katanya kepada timnya, sambil menunjuk ke peta digital Israel. Kita perlu tahu di mana, kapan, dan bagaimana. Setiap intelijen yang masuk, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa prajurit kita. Ahmadi juga terlibat dalam operasi sabotase yang lebih terselubung. Ada laporan tentang upaya peretasan terhadap infrastruktur penting Israel, seperti jaringan listrik dan sistem komunikasi, meskipun sebagian besar berhasil digagalkan. Mereka juga melacak pergerakan aset militer Israel, berusaha mengidentifikasi titik-titik lemah yang bisa dieksploitir. Perang ini adalah labirin cermin, di mana setiap gerakan musuh berusaha diprediksi dan setiap informasi diverifikasi ulang. Kami menerima laporan tentang adanya kontak dari sel baru di sebuah negara tetangga, lapor salah satu agen muda di markas Kolonel Ahmadi. Mereka mengklaim memiliki informasi tentang rencana serangan balasan Israel. Kolonel Ahmadi memicingkan mata, skeptis, namun tertarik. Verifikasi sumbernya. Pastikan bukan jebakan. Dalam permainan ini, musuh sering menanamkan informasi palsu untuk menyesatkan kita. Hubungan antara Iran dan kelompok-kelompok proksi, seperti Hizbullah di Lebanon, dan berbagai milisi di Irak dan Suriah, juga menjadi fokus utama dalam perang intelijen. Israel berusaha untuk memahami tingkat koordinasi antara Iran dan kelompok-kelompok ini, dan apakah Iran akan menggunakan mereka sebagai tangan kedua dalam eskalasi lebih lanjut. Pesan-pesan yang disadap pertemuan-pertemuan rahasia yang terungkap. Semuanya menjadi bagian dari teka-teki besar yang harus dipecahkan oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, agen-agen Mossad di Beirut dan Baghdad juga sibuk. Mereka mencoba menembus jaringan Hizbullah dan milisi pro-Iran lainnya, mencari tahu tentang gudang senjata mereka, posisi komando mereka, dan rencana operasional mereka. Setiap informasi yang mereka dapatkan bisa menjadi kunci untuk menggagalkan serangan di masa depan, atau untuk melancarkan serangan pencegahan yang efektif.
Bab ini akan penuh dengan intrik dan ketegangan, menunjukkan betapa kompleksnya konflik. Ini di luar medan perang fisik. Ini adalah dunia di mana agenogen rahasia beroperasi dalam bayangan, di mana teknologi canggih digunakan untuk memati-mati dan memanipulasi, dan di mana kebenaran adalah senjata yang paling ampuh, atau ilusi yang paling berbahaya. Setiap byte data, setiap percakapan yang disadap, dan setiap informan yang direkrut adalah bagian dari pertempuran global untuk dominasi intelijen. Sebuah pertempuran yang menentukan siapa yang akan unggul dalam permainan catur berbahaya ini. Di tengah gejolak Timur Tengah, gema seruan untuk perdamaian mulai menggaung semakin keras dari berbagai penjuru dunia. Tekanan global untuk meredakan situasi meningkat tajam, mengubah fokus dari medan perang fisik menjadi arena diplomatik yang penuh. Kantor-kantor berita di setiap benua kini tak henti-hentinya memberitakan krisis antara Iran dan Israel, memicu kekhawatiran yang meluas di kalangan pemimpin dunia, ekonom, dan warga negara biasa, dari Istana Ellis di Paris hingga Downing Street di London, dan dari Kremlin di Moskow hingga Gedung Putih di Washington. Telepon-telepon diplomatik tak henti berdering. Para kepala negara dan menteri luar negeri terlibat dalam panggilan telepon rahasia dan rapat virtual yang maraton, berusaha mencari jalan keluar dari ambang perang. Amerika Serikat, meskipun menyatakan dukungan tak tergoyahkan untuk Israel, secara bersamaan mengirimkan sinyal kuat kepada Teheran agar menahan diri. Utusan khusus dari Washington diam-diam diterbangkan ke berbagai ibu kota regional, bertugas menyampaikan pesan-pesan, deeskalasi, dan mengeksplorasi opsi-opsi mediasi. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS berulang kali menegaskan pentingnya menghindari salah perhitungan yang dapat memiliki konsekuensi bencana. Namun, di balik semua upaya diplomatik yang terlihat, ada pula kepentingan tersembunyi dari berbagai negara yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Beberapa negara di Teluk yang secara tradisional menentang Iran, diam-diam mendorong Israel untuk melancarkan serangan yang lebih tegas, berharap ini akan melemahkan musuh regional mereka. Sementara itu, negara-negara lain yang bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah menyerukan gencatan senjata segera, khawatir akan dampak konflik terhadap harga minyak global dan stabilitas ekonomi mereka sendiri. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, suasana tegang. Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat dengan serangkaian pidato yang penuh kecaman dan seruan untuk menahan diri. Duta Besar Tiongkok dengan nada hati-hati menyerukan dialog konstruktif dan mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum internasional. Sementara itu, perwakilan dari Uni Eropa menawarkan diri sebagai mediator netral, mengirimkan diplomat-diplomat paling berpengalaman mereka untuk menjalin komunikasi dengan Teheran dan Yerusalem. Mereka mengusulkan jalur komunikasi rahasia, pertemuan di lokasi netral, dan bahkan draft awal perjanjian gencatan senjata sementara. Salah satu karakter yang menonjol dalam babak ini adalah Eleanor Vance, seorang diplomat karir yang telah mengabdikan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk perdamaian internasional. Dengan rambut beruban dan tatapan mata yang lelah namun penuh tekad, Eleanor menjadi utusan PBB untuk krisis ini. Dia bolak-balik antara ibu kota yang saling bermusuhan, menghabiskan waktu berjam-jam dalam negosiasi yang melelahkan, mencoba menjembatani jurang kebencian dan ketidakpercayaan. Ini seperti mencoba menghentikan badai dengan payung, keluh Eleanor kepada asistennya setelah sesi negosiasi yang gagal di Geneva. Mereka bicara dalam bahasa yang berbeda, bahkan ketika menggunakan kata-kata yang sama. Ketidakpercayaan terlalu dalam, namun dia tidak menyerah. Dia percaya pada kekuatan diplomasi, pada gagasan bahwa bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun, selalu ada celah untuk mencapai pemahaman. Di sisi lain, spektrum, ada pula suara-suara dari aktivis perdamaian dan organisasi non-pemerintah yang berusaha menyuarakan suara akal sehat di tengah kekacauan. Mereka mengadakan demonstrasi di kota-kota besar di seluruh dunia, menyerukan diakhirinya kekerasan dan fokus pada solusi kemanusiaan. Mereka mengingatkan dunia akan penderitaan rakyat sipil yang akan menjadi korban utama jika konflik ini terus memburuk. Namun, kendala terbesar adalah kebencian yang telah mengakar, baik di Iran maupun Israel. Sentimen nasionalisme dan permusuhan terhadap pihak lain begitu kuat, sehingga sulit bagi para pemimpin untuk membuat konsesi atau bahkan menunjukkan fleksibilitas. Propaganda yang terus-menerus disiarkan oleh media pemerintah di kedua negara hanya memperparah polarisasi ini, membuat jalan menuju rekonsiliasi terasa mustahil. Emosi yang mendominasi bab ini adalah keputusasaan yang samar-samar
di balik layar diplomasi. Frustrasi terhadap ketidakmampuan untuk mencapai solusi yang cepat. Namun juga secercah harapan dari apa upaya kecil yang terus-menerus dilakukan. Setiap telepon yang diangkat, setiap pertemuan yang terjadi, adalah sebuah upaya untuk menarik kembali dua negara yang sedang berhadapan ini dari ambang jurang. Meskipun upaya global terus berlanjut, malam demi malam berlalu tanpa resolusi yang jelas, tekanan semakin besar, baik dari dalam maupun luar. Dunia menyaksikan dengan cemas, berharap bahwa para pemimpin di Teheran dan Yerusalem akan memilih jalan dialog daripada konfrontasi. Namun, seiring berjalannya waktu, keraguan semakin mendalam. Apakah diplomasi akan berhasil? Sebelum dentuman senjata kembali mengoyak keheningan, ketegangan mencapai puncaknya. Meskipun ada seruan lantang dari seluruh dunia dan upaya diplomatik yang tak kenal lelah, tampaknya Iran dan Israel kini benar-benar berada di ambang perang skala penuh. Udara terasa berat dengan antisipasi, setiap berita baru terasa seperti pukulan palu yang menggedor-gedor saraf publik. Di Iran, persiapan militer semakin intensif. Ribuan tentara cadangan dipanggil kembali. Kendaraan lapis baja bergerak di jalan-jalan menuju pangkalan militer rahasia, dan fasilitas rudal bawah tanah diaktifkan penuh. Video-video propaganda yang menunjukkan latihan tempur besar-besaran disiarkan. Di televisi pemerintah, menampilkan kekuatan militer Iran yang tak terbendung. Rakyat Iran, meskipun banyak yang merasa cemas, juga menunjukkan tekad. Mereka telah diajarkan untuk membenci musuh-musuh mereka. Dan kini, saat ancaman itu terasa begitu nyata, nasionalisme mereka bangkit. Di masjid-masjid doa-doa massal diadakan, memohon perlindungan dari Tuhan dan kemenangan bagi bangsa. Seorang prajurit muda Iran, Ali, menulis surat terakhir untuk keluarganya. Tangannya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan kembali, namun di dalam hatinya ada kebanggaan untuk membela negaranya, keyakinan bahwa dia berjuang demi keadilan. Kami siap untuk setiap skenario, kata seorang komandan unit pengawal revolusi kepada pasukannya yang berbaris rapi. Kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa tanah air kita tidak akan tunduk pada intimidasi. Di sisi lain, di Israel, situasi tidak chaotic. Sirena uji coba yang biasanya menenangkan, kini terdengar dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Sistem pertahanan udara di seluruh negeri diaktifkan ke level siaga tertinggi. Pasukan IDF yang telah diperkuat, kini ditempatkan di sepanjang perbatasan utara dan selatan, siap untuk menghadapi serangan multifront dari Hizbullah di Lebanon atau Hamas di Gaza, yang diduga akan diaktifkan oleh Iran jika perang pecah. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv, kehidupan malam yang dulu gemerlap kini suram. Jalanan sepi, kafe-kafe tutup lebih awal. Masyarakat sipil hidup dalam ketakutan yang konstan. Sekolah-sekolah mengadakan latihan darurat dan instruksi tentang bagaimana berlindung dalam kasus serangan rudal diulang-ulang di setiap saluran berita. Ibu-ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat, dan para ayah memeriksa kembali persediaan. Di ruang aman mereka, ada adegan-adegan yang menggambarkan betapa dekatnya kedua negara itu dengan jurang di perbatasan utara Israel. Sekelompok tentara Israel yang sedang berpatroli melihat nyala api samar di kejauhan di wilayah Lebanon. Mereka menahan napas, siap siaga, jari-jari mereka dipelatuk. Apakah itu hanya api unggun atau sinyal dari Hizbullah yang siap menyerang? Setiap suara, setiap bayangan dipersepsikan sebagai ancaman yang akan datang. Ketegangan di antara pasukan di perbatasan bisa dirasakan, tebal, dan mencekik. Mereka saling berhadapan, menunggu pemicu, menunggu kesalahan kecil yang bisa meledakkan. Semuanya, di Laut Merah, kapel-kapel perang dari kedua belah pihak berlayar dalam jarak yang mengkhawatirkan. Sebuah insiden kecil, tabrakan yang tak disengaja, atau bahkan salah tembak, bisa memicu eskalasi yang tak terkendali. Awak kapal hidup. Di bawah tekanan tinggi, setiap sensor diaktifkan, setiap pergerakan dipantau. Mereka tahu bahwa nasib jutaan orang bisa bergantung pada keputusan mereka dalam sepersekian detik. Para pemimpin dunia terus melancarkan panggilan telepon. Sekretaris Jenderal PBB memohon untuk yang terakhir kalinya, mendesak deeskalasi segera dan tanpa syarat. Namun, suara-suara diplomasi mulai tenggelam oleh deru mesin perang yang semakin nyaring. Rasa tidak berdaya melanda banyak pengamat internasional. Tampaknya kedua negara ini telah mengunci diri dalam jalur tabrakan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Emosi yang mendominasi bab ini adalah ketakutan yang mencekam, rasa tidak berdaya yang meluas, dan pertanyaan yang menggantung berat di benak setiap orang. Apakah ada jalan keluar dari jurang ini?
Apakah kemanusiaan akan menyaksikan perang regional yang menghancurkan? Atau adakah keajaiban yang bisa menghentikan hitungan mundur ini? Setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada titik tanpa kembali. Sebuah momen yang akan mengubah wajah Timur Tengah untuk selamanya. Malam itu, langit di atas Tel Aviv dan Teheran terasa lebih berat dari biasanya, seolah menanti keputusan terakhir alam semesta. Hitungan mundur yang telah mendominasi hari-hari terakhir akhirnya mencapai puncaknya, dan dunia bersiap untuk kemungkinan terburuk. Apakah ini akan menjadi malam kehancuran? Atau adakah keajaiban yang akan menghentikan dentuman drum perang yang memekakan telinga? Di ruang perang Israel, layar-layar besar menunjukkan pergerakan pasukan Iran yang semakin intens. Rudal-rudal mereka siap diluncurkan, dan jet-jet tempur berada di landasan, menunggu perintah. Perdana Menteri Israel, wajahnya memancarkan kelelahan dan ketegangan, menatap para jenderalnya. "Ini dia," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Di tangannya, sebuah tombol merah kecil yang melambangkan perintah serangan balik habis-habisan. Keputusan ini akan menentukan nasib jutaan jiwa secara bersamaan. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran menerima laporan terakhir dari Garda Revolusi. "Semua unit siap, Yang Mulia," lapor Mayor Jenderal Reza Hay, suaranya penuh tekad. "Kami hanya menunggu perintah Anda untuk melancarkan serangan pembalasan penuh." Wajah pemimpin tertinggi tampak kontemplatif, matanya memancarkan beban sejarah dan masa depan. Dia tahu bahwa satu kata dari mulutnya bisa menyulut api yang akan membakar seluruh kawasan. Namun, di tengah-tengah ketegangan yang memuncak itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sebuah pesan rahasia, sangat mendesak dan tak terenkripsi, tiba di meja Perdana Menteri Israel dari sumber yang sama sekali tidak mereka duga. Seorang jenderal senior dari Garda Revolusi Iran yang tidak setuju dengan keputusan untuk melancarkan perang habis-habisan. Pesan itu berisi detail tentang target yang sebenarnya akan dihantam Iran, yang ternyata berbeda dari yang diperkirakan intelijen Israel, dan sebuah tawaran untuk membuka jalur komunikasi rahasia terakhir. Pada saat yang sama, di Teheran, pemimpin tertinggi menerima laporan intelijen yang dikirim oleh seorang diplomat Uni Eropa yang dipercaya, sebuah analisis dampak jangka panjang dari perang penuh yang menunjukkan bahwa kerugian bagi Iran akan jauh lebih besar dari perkiraan, bahkan jika mereka menang. Analisis itu juga menyoroti potensi perpecahan internal yang serius jika perang berlarut-larut. Informasi ini, yang berasal dari sumber yang tidak memihak, tiba tepat pada waktunya untuk menanamkan benih keraguan. Dua pemimpin itu, di dua negara yang saling bermusuhan, dihadapkan pada informasi yang mengubah perspektif mereka secara drastis. Sebuah titik balik, sebuah momen pencerahan yang tak terduga. Perdana Menteri Israel, setelah berunding singkat dengan para penasihatnya, mengambil keputusan yang berani. Dia tidak menekan tombol merah itu. Sebaliknya, dia memerintahkan jalur komunikasi rahasia yang ditawarkan Iran untuk dibuka di Teheran. Pemimpin tertinggi, setelah hening sejenak yang terasa seperti keabadian, akhirnya membuat keputusan. Dia memerintahkan penundaan serangan penuh. Bukan pembatalan, tapi penundaan yang memberikan ruang untuk bernapas. Sebuah jeda yang sangat dibutuhkan. Keputusan itu tidak datang tanpa perlawanan. Di kedua belah pihak, ada faksi-faksi garis keras yang marah, merasa bahwa kesempatan emas untuk menghancurkan musuh telah disia-siakan. Di Israel, beberapa jenderal merasa dikhianati, sementara di Iran, komandan-komandan garis keras mengancam pemberontakan. Namun, otoritas tertinggi telah berbicara. Maka, alih-alih dentuman rudal dan ledakan bom, malam itu berlalu dengan keheningan yang aneh, hampir menakutkan. Tidak ada serangan besar yang terjadi. Dunia bernapas lega, meskipun dengan kelegaan yang pahit. Beberapa hari berikutnya adalah masa negosiasi rahasia yang intens dan melelahkan. Eleanor Vance, diplomat PBB yang lelah, kembali memainkan peran krusial, menjadi jembatan antara kedua belah pihak. Diskusi-diskusi itu penuh dengan kecurigaan dan kemarahan. Namun benih-benih pragmatisme telah tertanam. Kedua belah pihak mulai melihat bahwa biaya perang akan jauh melebihi manfaat yang mungkin mereka dapatkan. Akhirnya, sebuah kesepakatan rapuh tercapai. Gencatan senjata sementara yang diawasi oleh PBB disusul dengan pembicaraan yang lebih luas untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Ini bukanlah perdamaian, melainkan jeda dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Sebuah kesepahaman yang penuh ketidakpastian, namun memberikan harapan. Dunia telah berubah selamanya. Konflik ini, meskipun tidak meletus menjadi perang skala penuh, telah meninggalkan bekas yang dalam. Hubungan antara Iran dan Israel masih tegang,
Namun setidaknya untuk saat ini, jurang yang menganga telah ditutup sementara oleh seutas benang tipis diplomasi. Timur Tengah tetap menjadi kawasan yang bergejolak, tetapi insiden ini telah menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, secercah harapan dapat ditemukan. Bab ini berakhir dengan refleksi tentang dampak jangka panjang dari peristiwa-peristiwa ini. Tidak ada pemenang yang jelas, hanya negara-negara yang kelelahan dan masyarakat yang dihantui ketakutan. Namun, pelajaran telah dipetik. Bab ini adalah tentang kelegaan yang pahit, tentang penyesalan atas betapa dekatnya mereka dengan kehancuran, dan tentang kesadaran bahwa masa depan Timur Tengah akan selalu menjadi medan perjuangan antara konflik dan harapan. Gencatan senjata yang dicapai terasa lebih seperti napas tertahan daripada desahan lega yang sesungguhnya. Di kedua sisi perbatasan yang membara, pasukan tetap siaga tinggi, jari-jari mereka tetap berada di pelatuk, siap merespons provokasi sekecil apapun. Udara masih dipenuhi ketidakpercayaan, warisan dari puluhan tahun konflik dan perang bayangan yang telah memakan begitu banyak di Israel. Keputusan Perdana Menteri untuk menahan diri dari serangan balasan penuh memicu badai kritik dari faksi. Garis keras dan beberapa jenderal yang merasa bahwa kesempatan untuk memberikan pukulan telak kepada Iran telah disia-siakan. Kita terlihat lemah di mata musuh, teriak seorang anggota oposisi dalam sesi Knesset yang memanas wajahnya merah. Pedam. Kita telah memberikan mereka keberanian untuk menyerang lagi. Perdana Menteri, dengan wajah lelah namun mata yang tajam, membela keputusannya. Kita telah menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan, jawabnya dengan tenang. Kekuatan untuk menahan diri dari kehancuran yang tidak perlu. Kekuatan untuk berpikir strategis. Dan kekuatan untuk melindungi rakyat kita dari perang yang tidak dapat kita menangkan dengan mudah. Meskipun demikian, ketegangan politik di dalam negeri tetap tinggi, menguji kepemimpinannya setiap hari. Warga sipil, meskipun lega tidak ada perang, hidup dalam kecemasan yang konstan. Tahu bahwa perdamaian ini hanyalah lapisan es tipis di atas laut yang bergolak. Sementara itu, di Iran, penundaan serangan penuh oleh pemimpin tertinggi juga menciptakan riak ketidakpuasan di kalangan faksi, garis keras, garda revolusi. Beberapa komandan menganggapnya sebagai tanda kelemahan sebuah langkah mundur dari jalan revolusi. Mayor Jenderal Rezai, yang sebelumnya sangat vokal dalam mendukung serangan penuh, kini harus berhadapan dengan keraguan di dalam barisan pasukannya sendiri. Ini hanyalah jeda strategis, jelasnya kepada para perwira yang meragukannya. Bukan akhir dari perjuangan kita. Kita harus memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat diri, untuk mempelajari pelajaran, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Namun, di balik kata-katanya yang tegas, ada kegelisahan yang sama seperti yang dirasakan pihak Israel. Mereka juga tahu bahwa gencatan senjata ini adalah kesepakatan yang rapuh. Sebuah jeda yang bisa berakhir kapan saja di meja perundingan rahasia, yang kini dipindahkan ke sebuah lokasi netral di Oman atas mediasi PBB. Eleanor Vance terus memimpin dengan kesabaran luar biasa. Pertemuan-pertemuan itu seringkali diwarnai oleh teriakan dan tuduhan. Dengan delegasi Iran dan Israel yang saling menyalahkan atas agresi masa lalu. Bahasa tubuh mereka tegang, setiap kata dianalisis, setiap jeda dipenuhi kecurigaan. Fokus utama adalah pada mekanisme verifikasi gencatan senjata, pemantauan aktivitas militer, dan pembukaan jalur komunikasi permanen untuk mencegah salah perhitungan di masa depan. Ini bukan tentang saling mencintai, kata Eleanor dalam sebuah momen frustrasi kepada kedua delegasi. Ini tentang saling hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan. Ini tentang melindungi nyawa rakyat kalian. Dia mencoba mengalihkan fokus dari dendam masa lalu ke kebutuhan mendesak akan stabilitas di masa depan. Namun, gema dari serangan rudal yang baru saja terjadi dan serangan balasan yang nyaris terjadi masih terlalu kuat, menghantui setiap percakapan. Konflik itu sendiri, meskipun tidak meletus menjadi perang skala penuh, telah meninggalkan luka yang dalam. Harga minyak global tetap tinggi, pasar saham bergejolak, dan ribuan orang di kedua negara telah merasakan trauma psikologis. Pengungsi Palestina di berbagai kamp yang selalu menjadi korban pertama dari setiap eskalasi, merasakan kekecewaan pahit. Bagi mereka, gencatan senjata ini hanyalah pengulangan pola lama, bukan solusi nyata untuk penderitaan mereka. Di balik permukaan, perang bayangan terus berlanjut. Operasi intelijen tidak pernah berhenti. Bahkan selama gencatan senjata, again. Mossad dan intelijen Iran terus memantau pergerakan satu sama lain, mencari bukti pelanggaran, atau mempersiapkan operasi rahasia selanjutnya. Insiden kecil,
terus terjadi peretasan siber yang mengganggu. Kapal-kapal yang saling berdekatan secara mencurigakan di perairan internasional, atau laporan tentang pengiriman senjata ke proksi. Setiap insiden ini mengancam untuk meruntuhkan kesepakatan yang baru dicapai, mengirimkan gelombang kekhawatiran ke seluruh dunia. Masyarakat internasional meskipun Liga tetap sangat waspada. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia terus memantau situasi dengan cermat. Dengan tim diplomatik dan intelijen mereka bekerja sama secara rahasia. Mereka tahu bahwa perdamaian di Timur Tengah sangat rapuh dan bahwa gencatan senjata ini hanyalah sebuah intervensi, bukan resolusi akhir. Maka, bab 11 ini berakhir dengan sebuah pertanyaan yang menghantui. Apakah jeda ini hanyalah penundaan sebelum bencana yang tak terhindarkan? Ataukah itu adalah kesempatan nyata bagi kedua belah pihak untuk melihat ke masa depan dan mencari jalan menuju hidup berdampingan yang lebih stabil? Gencatan senjata itu adalah sebuah cermin, memantulkan ketidakpastian yang mendalam dan harapan yang tipis. Di atas tanah yang telah lama menjadi saksi bisu konflik abadi, ketenangan yang menyelimuti Timur Tengah. Setelah gencatan senjata adalah sebuah ilusi, setipis es di atas danau yang mendidih. Di bawah permukaan, intrik dan manuver rahasia terus berlanjut, semakin memperkeruh perairan yang sudah keruh. Baik Iran maupun Israel memanfaatkan jeda ini, bukan untuk merajut perdamaian, melainkan untuk memperkuat posisi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk pukulan berikutnya. Di Teheran, pemimpin tertinggi secara dayam-dayam memerintahkan percepatan program penelitian dan pengembangan rudal balistik jarak jauh. Para ilmuwan dan insinyur bekerja siang dan malam di fasilitas bawah tanah, didorong oleh tekad untuk menciptakan senjata yang benar-benar kebal terhadap sistem pertahanan Israel manapun. Intelijen Iran juga meningkatkan operasi siber mereka, menargetkan infrastruktur kritis di Israel dan negara-negara sekutunya. Kolonel Reza Ahmadi, yang kini memiliki pengaruh lebih besar setelah keberhasilan serangan rudal sebelumnya, memimpin timnya dengan obsesif. Kita tidak boleh lengah, katanya dalam rapat strategi. Gencatan senjata ini adalah waktu yang mereka butuhkan untuk mencari kelemahan kita. Kita harus menemukan kelemahan mereka lebih dulu. Ada laporan-laporan yang beredar tentang pengiriman teknologi rudal canggih ke proksi-proksi Iran di Suriah dan Lebanon. Sebuah pelanggaran terselubung terhadap semangat gencatan senjata yang menambah ketegangan di perbatasan. Di Israel, respons terhadap gencatan senjata adalah perpaduan antara peningkatan pertahanan dan perencanaan ofensif. Perdana Menteri, di bawah tekanan politik domestik yang hebat, menyetujui anggaran besar untuk meningkatkan sistem Iron Dome dan mengembangkan teknologi anti-rudal generasi berikutnya. Mereka juga secara agresif mengejar kerjasama intelijen dengan negara-negara teluk tertentu yang memiliki kekhawatiran serupa terhadap Iran. Membangun aliansi rahasia yang semakin kompleks. Unit-unit komando khusus melakukan latihan intensif, mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, termasuk kemungkinan serangan presisi terhadap fasilitas nuklir Iran jika diplomasi gagal total. Elara, agen Mossad di Berlin, menemukan dirinya tenggelam dalam lautan data siber, mencoba mengungkap setiap jejak operasi Iran. Dia dan timnya bekerja tanpa henti untuk mengidentifikasi dan menetralkan ancaman siber yang terus-menerus. Ini seperti permainan kacing-kacingen yang tak ada habisnya. Gumamnya pada suatu malam, matanya memerah karena kurang tidur. Mereka menyerang kita bertahan, lalu kita mencari cara untuk membalas, dan siklusnya berulang. Di medan diplomasi, Eleanor Vance dari PBB merasa semakin frustrasi. Meskipun dia berhasil menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, substansi pembicaraan hampir tidak bergerak maju. Setiap pertemuan berakhir dengan jalan buntu karena kedua belah pihak menolak untuk membuat konsesi signifikan. Mereka berbicara tentang perdamaian, tapi tangan mereka masih memegang pisau. Keluh Eleanor dalam laporan rahasia kepada Sekretaris Jenderal PBB. Dia mencoba mengatur pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri kedua negara. Namun itu terus-menerus ditunda dengan berbagai alasan. Kondisi regional semakin memburuk. Di Suriah, bentrokan antara milisi pro-Iran dan kelompok-kelompok yang didukung Israel semakin sering terjadi. Di Lamer, insiden-insiden kecil antara kapal-kapal dagang yang diduga terkait dengan salah satu pihak mulai dilaporkan, menimbulkan kekhawatiran tentang jalur pelayaran vital. Konflik proksi yang selama ini terselubung, kini mulai menunjukkan giginya lebih jelas. Mengancam untuk menarik seluruh wilayah ke dalam pusaran kekerasan dunia internasional yang sebelumnya lega dengan gencatan senjata,
kini merasakan kembali kecemasan yang mendalam. Harga minyak mulai melonjak lagi. Organisasi-organisasi kemanusiaan mengeluarkan peringatan tentang krisis kemanusiaan yang akan terjadi jika konflik ini meletus. Media massa yang semula memuji upaya diplomatik, kini mulai menyoroti retaknya ketenangan dan peningkatan ancaman perang. Bab ini berakhir dengan gambaran kegelapan yang semakin pekat. Badai itu tidak pergi, ia hanya bersembunyi di balik ketenangan yang menipu. Dua negara, Iran dan Israel, tetap saling berhadapan, seperti dua binatang buas yang terluka. Masing-masing menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Gencatan senjata yang seharusnya menjadi awal perdamaian, justru terasa seperti hitungan mundur terakhir menuju konfrontasi yang tak terhindarkan. Ketenangan yang tipis pecah pada suatu senja di awal bulan Juni, bukan dengan dentuman rudal atau raungan jet tempur, melainkan dengan sebuah insiden kecil yang memicu riak besar, membenarkan semua ketakutan akan kerapuhan gencatan senjata. Sebuah kapal tanker minyak berbendera asing yang diduga membawa kargo minyak ilegal dari Iran diserang di perairan internasional dekat Selat Hormuz. Tidak ada korban jiwa, namun kapal itu terbakar hebat. Asap hitam mengepul tebal ke langit senja, terlihat jelas dari pesisir. Intelijen Israel segera menunjuk jari pada unit komando Angkatan Laut Iran, menuduh mereka melakukan sabotase. Ini adalah tindakan terorisme ekonomi, tegas seorang juru bicara militer Israel. Menunjukkan citra satelit dan rekaman pengawasan yang mengklaim menunjukkan kapal-kapal kecil Iran mendekati tanker sebelum ledakan. Mereka bersikeras bahwa ini adalah upaya Iran untuk mengganggu jalur pelayaran global dan menekan sanksi internasional. Tentu saja, Iran dengan keras membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Garda Revolusi mengecam klaim Israel sebagai propaganda kotor dan upaya untuk memprovokasi konflik regional yang lebih besar. Mereka menuding Israel atau bahkan Amerika Serikat mungkin berada di balik serangan itu sebagai bagian dari operasi bendera palsu untuk menciptakan dalih perang. Media Iran menayangkan analisis yang mempertanyakan bukti-bukti yang disajikan Israel, menciptakan narasi tandingan yang membingungkan dunia. Insiden ini, meskipun berskala kecil, memiliki efek domino yang cepat. Harga minyak global melonjak tajam dalam hitungan jam. Bursa saham di seluruh dunia bereaksi negatif, mencerminkan kecemasan investor terhadap ketidakstabilan di jalur pasokan energi vital. Para analis geopolitik sepakat, ini adalah percikan api di tengah tumpukan mesiu yang siap meledak. Di markas besar PBB, Eleanor Vance, diplomat veteran, merasakan gelombang keputusasaan. Dia baru saja merencanakan putaran baru, pembicaraan tidak langsung antara Iran dan Israel. Dan insiden ini telah menghancurkan semua kemajuan yang rapuh. Mereka mencari alasan, bisiknya kepada asistennya, melihat berita di layar televisi, selalu saja mencari alasan untuk tidak berbicara, untuk tidak percaya. Dia segera menghubungi duta besar dari negara-negara kunci, mendesak mereka untuk menekan kedua belah pihak agar menahan diri dan menyelidiki insiden itu secara independen. Namun, desakan untuk menahan diri terasa semakin tipis. Di Washington, tekanan pada Presiden Amerika Serikat untuk mengambil tindakan keras terhadap Iran meningkat. Senator-senator garis keras menyerukan respons militer yang cepat dan tegas. Kita tidak bisa membiarkan terorisme maritim ini merajalela, seru seorang senator dari mimbar Senat. Gedung Putih merilis pernyataan yang mengutuk serangan itu. Namun, tetap berhati-hati dalam menunjuk pelaku pasti, menunggu hasil penyelidikan yang lebih komprehensif. Sementara itu, di Tel Aviv, suasana kembali tegang. Perdana Menteri Israel menggelar rapat darurat dengan para petinggi militernya. Ada desakan kuat dari dalam kabinetnya untuk melancarkan serangan balasan yang signifikan. Ini adalah garis merah yang telah mereka lewati, kata Menteri Pertahanan, menunjuk ke peta Selat Hormuz. Jika kita tidak merespon sekarang, mereka akan menganggap kita lemah. Dan insiden seperti ini akan terus terulang. Di Tehran, meskipun secara publik menyangkal keterlibatan, Garda Revolusi Iran secara diam-diam meningkatkan kesiapan pasukannya. Mereka mengantisipasi respons Israel dan telah menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi serangan balasan, baik siber maupun fisik. Kolonel Reza Ahmadi memastikan semua unit siber berada dalam kondisi siaga tertinggi, siap untuk melancarkan serangan balasan yang lebih besar jika dibutuhkan. Insiden kapal tanker ini menjadi ujian nyata bagi gencatan senjata yang edak. Ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuasaan dan betapa mudahnya satu percikan kecil dapat menyulut api konflik yang lebih besar. Ketegangan kembali mendominasi, menghilangkan sisa harapan akan ketenangan. Dunia menyaksikan
dengan cemas menunggu langkah selanjutnya dari kedua pihak yang berseteru. Tahu bahwa setiap gerakan bisa menjadi awal dari kehancuran yang tak terbayangkan.